Setiap kali Anda melihat gedung pencakar langit, jembatan megah, atau jalan tol yang membentang, pernahkah terpikir dari mana asal bahan bakunya? Bukan besinya, bukan semennya, tapi pasirnya. Pasir adalah bahan baku paling banyak digunakan di dunia setelah air. Tapi, ada satu jenis pasir yang sangat langka, dan dunia diam-diam sedang berebut memperebutkannya. Saking berharganya, ada mafia pasir yang mengendalikan perdagangannya, dan bahkan ada negara yang hilang dari peta karena pasirnya dicuri. Jadi, sebenarnya apa yang terjadi dengan pasir di dunia ini? Selamat datang di Pintu Kabar, mengungkap fakta di balik fenomena, menyampaikan kabar secara tuntas. Pasir mungkin terlihat seperti benda paling murah dan melimpah di bumi, tapi yang dibutuhkan untuk membangun gedung, jembatan, dan jalan bukan pasir sembarangan, bukan pasir gurun yang bertebaran di Sahara atau Arab. Pasir gurun, meskipun jumlahnya melimpah, tidak bisa digunakan untuk konstruksi. Kenapa? Karena butirannya terlalu halus dan bulat, akibat dihembus angin selama jutaan tahun. Butiran pasir gurun tidak bisa saling mengikat dengan baik saat dicampur semen, sehingga beton yang dihasilkan akan rapuh dan mudah retak. Sebaliknya, pasir yang dibutuhkan industri konstruksi adalah pasir dari sungai, danau, dan dasar laut. Butiran pasir ini lebih kasar, bersudut, dan tidak seragam. Bentuknya yang tidak beraturan inilah yang membuatnya bisa saling mengunci dengan baik ketika dicampur semen. Ini yang disebut pasir sudut. Pasir dengan bentuk anggular yang memberikan kekuatan pada beton. Pasir jenis ini terbentuk selama ribuan tahun oleh aliran air yang mengikis batuan, dan jumlahnya sangat terbatas. Ia tidak bisa diproduksi dengan cepat. Ia adalah sumber daya alam yang membutuhkan waktu geologis untuk terbentuk, tapi kita menggunakannya dengan kecepatan industri. Inilah akar dari krisis pasir global. Bayangkan ini, setiap tahun dunia menggunakan sekitar 50 miliar ton pasir dan kerikil. Itu cukup untuk membangun tembok setinggi 27 meter dan selebar 27 meter yang mengelilingi seluruh planet bumi. Angka ini 2 kali lipat dari jumlah sedimen yang dibawa oleh semua sungai di dunia. Artinya, kita menggunakan pasir lebih cepat dari kemampuan alam untuk memproduksinya. Siapa yang paling banyak menggunakannya? Cina. Dalam beberapa dekade terakhir, Cina mengalami ledakan konstruksi yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Mereka membangun kota-kota baru, bendungan raksasa, jaringan kereta cepat, dan ribuan gedung pencakar langit. Antara tahun 2011 hingga 2014 saja, Cina menggunakan lebih banyak pasir konstruksi daripada yang digunakan Amerika Serikat sepanjang abad ke-20. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Cina mengeruk sungai-sungai mereka hingga dasar sungainya berubah. Jembatan-jembatan runtuh karena fondasinya tergerus. Ekosistem sungai hancur. Danau-danau seperti Poyang, danau air tawar terbesar di Cina, menyusut drastis karena pasirnya dikeruk habis-habisan. Di beberapa tempat, pengerukan pasir ilegal dilakukan oleh mafia pasir, sindikat kriminal yang mengeruk pasir sungai di malam hari dan menjualnya ke pasar gelap. Cina bukan satu-satunya. India juga mengalami krisis serupa. Di negara itu, pasir dijuluki emas baru karena harganya yang meroket. Nelayan di beberapa daerah beralih profesi menjadi penambang pasir karena lebih menguntungkan. Tapi seperti di China, penambangan pasir ilegal di India juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Sungai-sungai mati, jembatan runtuh, dan masyarakat pesisir kehilangan mata pencaharian. Di Indonesia sendiri, pasir juga menjadi komoditas yang diperebutkan. Ekspor pasir laut Indonesia ke Singapura menjadi kontroversi besar beberapa tahun lalu. Singapura, yang lahannya terbatas, membutuhkan pasir untuk reklamasi pantai dan memperluas wilayahnya. Sejak merdeka, Singapura telah memperluas wilayahnya hingga 25% dengan cara menimbun laut menggunakan pasir. Sebagian besar pasir itu berasal dari Indonesia, yang dikeruk dari dasar laut di Kepulauan Riau. Akibatnya, sejumlah pulau kecil di sekitar Batam dan Bintan hilang tenggelam, bukan karena naiknya permukaan laut, tapi karena pasirnya dikeruk habis. Anda mungkin berpikir, paling juga susah bangun rumah. Tapi dampaknya jauh lebih besar dari itu. Pasir bukan hanya untuk beton. Ia juga digunakan untuk membuat kaca. Setiap jendela di rumah Anda, layar ponsel Anda, cermin di kamar mandi Anda, semuanya terbuat dari pasir. Pasir juga digunakan dalam produksi chip komputer dan smartphone. Tanpa pasir, industri elektronik akan lumpuh. Yang lebih mengkhawatirkan, penambangan pasir yang tidak terkendali telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Di Sri Lanka,
Afrika, penambangan pasir ilegal membuat air laut masuk ke daratan dan merusak lahan pertanian. Di Vietnam, erosi pantai terjadi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, menenggelamkan desa-desa nelayan. Di Indonesia, pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau hilang dari peta karena pasirnya dikeruk untuk reklamasi di Singapura. Ironisnya, pasir adalah salah satu bahan baku yang paling sedikit diatur di dunia. Tidak seperti minyak atau gas alam, tidak ada organisasi internasional yang mengawasi perdagangan pasir. PBB baru mulai mengeluarkan peringatan tentang krisis pasir global pada tahun 2022, tapi hingga kini belum ada regulasi global yang efektif. Akibatnya, mafia pasir beroperasi dengan leluasa dan negara-negara berkembang seperti Indonesia menjadi korban. Krisis pasir mungkin terlihat suram, tapi ada beberapa solusi yang mulai dikembangkan. Pertama, daur ulang beton. Bangunan lama yang dibongkar bisa dihancurkan dan dijadikan agregat untuk beton baru. Teknologi ini sudah ada, tapi belum banyak digunakan karena biayanya masih lebih mahal dibandingkan menambang pasir baru. Beberapa negara di Eropa mulai mewajibkan penggunaan beton daur ulang untuk proyek-proyek pemerintah, dan hasilnya cukup menjanjikan. Kedua, alternatif pasir. Para peneliti sedang mengembangkan material pengganti pasir dari limbah industri, seperti debu batu atau slag dari pabrik baja. Di Inggris, sebuah perusahaan startup bernama Kenotech telah menciptakan batu bata yang terbuat dari 90% limbah konstruksi tanpa menggunakan pasir sama sekali. Batu bata ini bahkan lebih kuat dari batu bata konvensional. Ketiga, regulasi yang lebih ketat. Beberapa negara sudah mulai membatasi ekspor pasir. Indonesia sendiri sempat melarang ekspor pasir laut, meskipun kemudian aturannya berubah-ubah. Malaysia melarang ekspor pasir ke Singapura pada tahun 2018, yang memaksa Singapura mencari sumber pasir dari negara lain. Keempat, desain bangunan yang lebih efisien. Insinyur dan arsitek mulai merancang bangunan yang menggunakan lebih sedikit beton. Bangunan kayu bertingkat tinggi mulai bermunculan di Eropa dan Amerika. Bahkan, ada gedung pencakar langit yang seluruhnya terbuat dari kayu, lebih ringan, lebih ramah lingkungan, dan tidak membutuhkan pasir sama sekali. Setiap kali Anda berjalan di atas trotoar, menatap gedung tinggi, atau menyentuh layar ponsel, ingatlah bahwa di balik semua itu ada pasir, sumber daya yang diam-diam semakin langka. Dunia sedang kehabisan pasir, dan kita mungkin tidak menyadarinya sampai harganya melambung tinggi atau pantai-pantai kita lenyap. Krisis ini bukan hanya tentang beton dan konstruksi, ia adalah tentang bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang terbatas. Selama ini kita menganggap pasir sebagai sesuatu yang murah dan tak terbatas, tapi kenyataannya ia sama berharganya dengan minyak, emas, atau air bersih. Hanya saja kita baru menyadarinya ketika mulai terlambat. Sekarang, pertanyaan reflektif untuk Anda. Setelah tahu bahwa pasir adalah sumber daya yang semakin langka dan bahkan diperebutkan oleh mafia, apakah Anda akan memandang trotoar di depan rumah Anda dengan cara yang berbeda? Tuliskan di kolom komentar agar teman-teman lain bisa belajar. Jangan lupa tekan tombol like jika video ini bermanfaat, share ke keluarga Anda sebagai pengingat, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Kami dari Pintu Kabar mengucapkan terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di episode berikutnya.